Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian pasal kepramukaan dari 9 sampai 16. Pasal 9 yang berbunyi kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Untuk pasal 10 berbunyi 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. 2. Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ketiga, sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah membangun kemanusiaan, dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Untuk pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, penggalang, penegak, dan yang terakhir adalah penegak. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum termuat dalam pasal 13. 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta dalam peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka penegak. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 16. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. 3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15. Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagai dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan termuat dalam pasal 16. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas A. Gugus depan, dan B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Sekian penyampaian pasal pramuka dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.